Salam sejahtera bagi kita semua. Di channel saya kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya kemarin di pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang saya lakukan bersama teman saya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, di channel saya kali ini, saya akan bercerita, bernarasi tentang pengalaman saya yang saya lakukan bersama teman saya mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang termasuk di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Singkat cerita, awal mulanya satu sisi saya libur kerja. Saya WA kontak teman saya, "Mas Fahrul, kamu di mana?" Dia menjawab, "Saya masih PMR Mas, Palang Merah Remaja." "Di mana ya?" Saya balas gitu, "Aku masih di daerah Kabupaten Boyolali lah, di daerah Selong." "Oh gitu." Terus saya menjawab WhatsApp dari teman saya itu, dari Mas Fahrul, "Kira-kira kalau nanti sore berangkat ke Lawu bisa nggak Mas?" Terus dia tanya, "Dalam agenda apa Mas?" "Ya nggak tahu aja, tadi kayak ada panggilan jiwa lah, suruh daki ke Gunung Lawu gitu, udah lama nggak ke situ gitu kan." Terus dia balas, "Wah tapi saya pulang agak sorean Mas, nanti tapi jemput di rumah ya." Dia bilang gitu. Nah, terus dari percakapan dari WhatsApp tersebut bla 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 bla, akhirnya kita sepakat untuk memulai pendakian tersebut. Satu sisi peralatan udah saya siapin dari teman saya di salah satu toko pendakian lah, penyewaan alat-alat pendakian, penyewaan alat-alat camping, wisata dan lain-lain sebagainya gitu. Singkat cerita lagi, sekitar pukul 3 sore saya berpamitan sama bapak ibu kalau mau mendaki ke Lawu gitu. Terus saya berangkat menjemput rumah dia di daerah Simo, ya masih termasuk Kabupaten Boyolali lah gitulah. Singkat ceritanya gitu, saya jemput depan rumah, pamitan sama bapak ibunya kalau mau ke Lawu gitu. Singkat cerita lagi, perjalanan dari Kabupaten Boyolali memasuki Kabupaten Surakarta, ke kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar. Singkat ceritanya kita sampai di pos atau sering disebut base camp Cemoro Sewu sekitar kurang lebihnya maghrib lah, selama 2 jam perjalanan kurang lebihnya gitu kan. Kita nyantai, satu sisi dia baru pulang dari PMR, satu sisi saya juga masih mager dan ibarat kayak hati saya kegugah untuk pergi ke Lawu kayak gitu. Makanya saya dadakan ngajak teman saya Mas Fahrul itu untuk naik ke Gunung Lawu. Sampainya di base camp tersebut, saya melakukan registrasi, mengisi alamat, biodata, dan meninggalkan sebuah identitas diri salah satu dari saya atau teman saya Fahrul tersebut gitu. Nah dari habis itu kita rehat, ketemu sama pendaki dari Jabodetabek, dari Semarang, dari luar Jawa juga. Dia bertanya-tanya tentang kita, soalnya kita deket lah, rumah kita cuma sejam sampai 2 jam perjalanan dari base camp Lawu ke rumah kita masing-masing gitu. Waktu demi waktu nggak terasa pukul udah menunjukkan jam 7 malam. Nah di situ kan ngobrol sama pendaki lain, sharing cerita-cerita pengalaman di mana. Nah sesudah itu kami semua sholat, ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Saya prepare stok makanan,
cek peralatan, terus istirahat sebentar, persiapan mau naik ke Gunung Lawu. Nah, di satu sisi tersebut banyak pendakian, teman-teman pendaki yang lain dari berbagai daerah tersebut pada heran, "Mas, serius mau naik malam ini?" Saya jawab, "Iya Mas, serius Mas." "Emangnya kenapa?" "Emang kagak takut ada cewek itu dari daerah Jabodetabek lah, gitu, lupa daerahnya saya." Dia bilang gitu. Terus saya jawabnya, "Saya mendaki seringnya malam Mbak, nggak pernah kalau siang hari, seringnya malam." "Lah kenapa malam?" "Nggak tahu Mbak." Saya jawabnya gitu, "Cuma udah kebiasaan aja kalau pendakian naik gunung maupun di Lawu mau di gunung lain mah seringnya di malam hari gitu." Saya jawabnya kayak gitu. Satu sisi kita ngobrol sama pendaki lain itu, di luar sana cuaca juga kurang mendukung, curah hujan agak tinggi, ya agak tinggi sih, cuma gerimis kayak gitu kan. Saya memutuskan sama teman saya si Mas Fahrul, dan sekarang merupakan salah satu mahasiswa ternama di Jakarta gitu kan. Satu sisi di lain itunya kita juga mikir mau naik atau besok pagi gitu kan. Kita mikir lagi itu di pintu masuk yang ada tulisan Cemoro Sewu, Base Camp via Cemoro Sewu gitu kan. Dengan penuh keyakinan, penuh hati yang ikhlas, pikiran dan hati menyatu, manunggaling rasa kan, kayak gitu kan. Saya dan teman saya kan bukan nekat sih, udah sepakat lah, bismillah, kita mah niatnya baik, balik dengan baik gitu kan. Seiring berjalannya waktu, kita mulailah pendakian di Gunung Lawu tersebut. Kita berpamitan dengan yang jaga pos tersebut, "Mas, saya mau izin, mau pamit kalau mau pendakian malam hari." Dia balik, "Ya udah, hati-hati, tapi udah isi biodata kan?" "Udah Mas." "Kira-kira berapa hari?" "Ya kurang lebih mah 2 hari lah gitu, sampai puncak gitu." Niatnya gitu. Nah setelah itu saya sama Wahlul dari base camp ke pos 1, perjalanan dari kaki ke kaki, nanjak menanjak, lama-kelamaan kita jalani dengan penuh semangat, ngobrol, canda tawa sana sini, cuma berdua, gak ada yang lain soalnya. Kejadian di antara base camp sampai pos 1 mah belum ada kejadian atau bau-bau yang janggal kayak gitu kan. Di antara mau memasuki pos 1 itu mah saya udah merasakan apa ya, satu sisi hawanya dingin, satu sisi mah perut lapar juga, padahal udah makan di bawah tadi kan. Saya mengisi waktu kayak gitu mah ngobrol sama teman saya kan, itu si Mas Fahrul itu kan, "Rul, kamu lapar enggak?" "Nah, enggak Mas, mau istirahat dulu atau mau lanjut?" Itu kan ini depan paling ya 20 meteran kurang lebih mah udah nyampe pos 1 gitu kan. "Mau minum atau mau makan roti dulu?" Dia jawab, "Enggak Mas." Jawabannya sangat simpel ini yang sering membuat kita rasa sakit ya. Nah seiring berjalannya itu, sesampailah kita di pos 1, saya tanya lagi, "Rul, mau duduk kagak?" "Enggak Mas, lanjut aja." Baru 20 meter atau 30 meter dia bilang, "Mas, saya lapar." "Ya udah, ambil aja roti atau makanan yang ada di tasmu itu. Tadi udah saya masukin, saya bagi 2 tadi gitu. Biar enak ambilnya, tidak ketimpa-timpa gitu kan." Terus habis itu kita
duduk, minum, sama makan roti itu kan. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Nah, di antara pos 1 sama pos 2 itu banyak kejanggalan saya rasakan, tapi nggak saya ungkapkan sama dia. Saya ngobrol, kan saya jadi petunjuk di depan kan, ibaratnya gitu kan. Dia di belakang saya ngobrol. Tak kirain dia merespon gitu kan. Dia cuma bilangnya, jawabnya cuma apa? Mas, saya lapar. Mas, saya ngantuk. Mas, saya lapar. Mas, saya ngantuk. Mas, saya lapar. Mas, saya ngantuk. Dia jawabnya cuma gitu. Saya belum berpikiran gimana. Oh, mungkin dia habis PMR, habis PMI, maklumlah capek. Ya udah, kita istirahat dulu. Itu sebelum di pos 2 gitu kan. Habis itu dia makan lagi gitu kan, minum, duduk, jalan lagi, baru jalan lagi 5 meter 10 meter dia bilang lagi, Mas, saya lapar, Mas, saya ngantuk, Mas, saya lapar, Mas, saya ngantuk gitu kan. 1-2 kali saya pikir wajar lah, mungkin dia tadi pas acara dia mah belum makan atau belum gimana gitu kan, belum jajan atau gimana gitu kan. Lah seiring waktu kok saya pikir-pikir, saya rasakan kan ada yang ganjil gitu kan. Jawabannya kan cuma, Mas, saya lapar, Mas, saya ngantuk, Mas, saya lapar, Mas, saya ngantuk, cuma gitu. Padahal saya seiringan berjalannya antara pos 1 pos 2 itu mah udah ngobrol kayak teman sendiri lah, tukar pikiran, tukar pendapat, tapi nggak direspon gitu kan. Saya sadarnya baru mau mendekati di pos kedua gitu kan. Lah dari satu sisi kayak gitu kan, cuaca sangat tidak mendukung juga sih. Hujan semakin agak legat. Terus saya bilangin, ini mau lanjut ke pos 3 atau mau ngecamp di pos 2 dulu gitu kan. Tapi kalau di pos 2 nggak boleh ngecamp di area base camp itu, ya palingnya agak pos 2 agak ke atas atau ke samping dikit gitu kan. Terus dia bilang, ya udah Mas, cuma gitu, nggak cuma banyak ngomong, cuma ya udah Mas gitu aja. Nah, dari satu sisi itu kan saya cari tempat mau di sebelah kanan base camp atau di sebelah kiri base camp kan. Di sebelah kanan mah agak sempit, di sebelah kiri kan agak leluasa tapi agak ada bebatuan gitu kan. Mau di mana Mas Fahrul gitu kan, saya tanya gitu. Ya udah, yang penting bisa istirahat gitu kan. Cuma itu kata yang agak panjang saat beberapa kali saya tanyain kemarin gitu. Kok kemarin pas selama perjalanan gitu kan. Nah, sesampainya di lokasi sesuai pilihan kita masing-masing, sesuai arahan saya dan pendapatnya dia, ya udah akhirnya kita mendirikan tenda di sebelah kiri base camp 2 gitu kan. Ada agak tanah agak leluasan lah gitu kan, tapi ada bebatuan. Saya pikirnya oh ya hujan, nanti takutnya ada angin atau hujannya agak deras kan, biar tanahnya kagak keangkat gitu kan, buat pasaknya gitu kan. Tak kirain dia meminta buat ngecamp di pos 2 itu, tak kirain dia mau bantuin atau gimana gitu kan. Sesampainya di situ saya beresin kan, ada dedaunan saya geser-geserin, ada rembutan saya geser-geserin dikit kan. Dia cuma makan minum. Saya diri tenda sendiri, ngambil batu sampai terbang kan, keadaan hujan gitu kan. Saya di situ juga mikir, tumben teman saya kayak gini, yang kadang mikirnya kayak gitu. Nah dari satu itu kan saya sudah sadar, ya udahlah saya biarin biar dia makan sama minum. Nah saya diri tenda sendirian sama bantuan tali sama bebatuan biar kagak terbang lah. Satu sisi udah saya ikat, udah saya pasak, dan sebagian saya tarik
terus saya pasak, saya ikat gitu kan, biar kuat, biar kokoh gitu kan. Terus saya pasang gitu kan, sambil basah kuyup itu badan mah, pakai jaket masih tembus juga kan. Lah sejak selesainya diriin tenda, ransel sama peralatan masih pada luar, masih kena hujan lah ibaratnya gitu kan. Teman saya langsung lari masuk cemplung gitu kan, dia masuk ke dalam. Terus kan saya kaget, ada apa? Terus saya mikir, oh ya ini malam ya, besok aja pagi saya tanyain gitu kan. Nah, setelah itu kan saya beres-beres, masukin ransel, tas, sama peralatan yang masih kehujanan di luar kan, saya masukin satu persatu. Satu sisi saya prepare, beresin, teman saya udah tidur pakai sarung sama ikat kayak orang keraton itu kan, jadi iketin itu di lehernya gitu kan, katanya mau ngantuk gitu kan. Rul, kamu gak mau bantuin? Sepurane ya mas ya, aku ngantuk. Lah bisa lalu orang mas, aku ngantuk, jawab dia kayak gitu. Ya udahlah saya maklumin, soalnya saya ngajak gitu kan, kasihan kalau capek-capek gitu kan. Nah habis itu kan saya bikin kopi, bikin ya ibaratnya buat penghangat badan lah, bikin kopi, ganti baju gitu kan, soalnya jaket udah basah gitu kan selama mendirikan tenda gitu kan. Nah, sekitaran jam 11 ke jam 12 lah, antara segitu kan, cuaca udah agak mendingan, hujan udah reda, suara-suara jangkrik udah pada bunyi gitu kan. Saya keluar tenda, merasakan suasana di situ kan, sama mikir, sama minum kopi sambil rokok gitu kan. Teman saya kenapa ya kok sifatnya aneh, biasanya kan dia banyak ngomong gitu kan. Saya mikir tuh sambil di depan tenda gitu, sambil bakar-bakar pakai kompor gitu kan, sambil ngopi gitu kan sendirian. Saya mikir, oh iya ada yang aneh gitu kan, ada apa gitu kan. Ya udah saya berpikiran, istirahat dulu aja lah, besok pagi aja kalau udah siang, udah terang saya tanyain kenapa gitu kan. Nah seiring waktunya itu kami berdua istirahat, teman saya tidur, saya tidur. Habis itu kan dia kebangun, mas saya mau makan. Terus saya cek di tas ya, lah makanan udah habis, siapa yang ngabisin? Saya kan anehnya di situ, padahal makanan banyak gitu buat stok 4 hari 5 hari mah muat kalau ibaratnya manusia normal itu kan. Di situ kan kejanggalan kayak gitu kan. Itu deh sehabis saya renungan di luar, masuk mau tidur, dia bilang, mas saya lapar gitu. Terus di dalam tas cuma tersisa sari roti atau roti tawar gitu kan, masih 3 biji sama madu gitu, sama minuman, udah cuma gitu. Ya udah, itu roti tawarnya makan aja separuh ya, yang separuh buat sarapan besok gitu kan, sisanya tinggal mie gitu kan, saya gitu kan. Ya udah mas, dia cuma buat jawabnya kayak gitu, ya udah mas, enggak mas, saya lapar mas, saya ngantuk mas, cuma gitu, simpel. Habis itu dia makan, kagak ngobrol kagak apa, dia terus nyusul ikut tiduran lagi gitu kan. Sampai seiring waktunya kan kita tidur bareng lah. Di waktu itu kan seiring waktunya tidur itu kan kagak ngerasain apa-apa ya, tiba-tiba udah pagi aja gitu kan. Lah di siang bolong dia malah udah seger, udah bangun, udah fresh, kayak orang sehat walafiat lah ibaratnya gitu kan. Dia udah buka tenda, udah nyiapin kompor, kayak ya kalau dibilang rajin banget lah gitu kan. Nah saya kan kaget, lah Rul tumben udah bangun. Wis mas, dia jawab gitu pakai bahasa Jawa kan, wis mas, pengen ngopi orang mas, pemasak mie. Ya wis aku digawe kopi, aku kan sekalian gitu kan jawabnya.
Ya udah sekalian saya dibikin kopi lah. Udah sarapan gak mas? Enggak lah, aku nanti makan roti dulu aku gitu jawabnya itu. Ya fresh. Nah seiring sehabis masa bikin kopi, rokok, sarapan udah selesai. Nah terus saya deketin, saya tanyain, bro semalam kok kamu aneh gitu kan. Dia jawab, aneh gimana mas? Nah kamu saat ngajak ngobrol sering-sering tentang sekolahan, kuliah, pekerjaan, banyak jawabnya cuma mas saya lapar, mas saya lapar, mas saya ngantuk. Itu apa? Katanya dia nggak sadar, katanya cuma ngobrol biasa. Apa yang ganjil itu diri saya atau teman saya gitu, kadang mikir gitu kan. Siang bolong kan cerah kan cuaca ya, saya curhatan aja sama teman saya kan. Ya mendaki laut kan nggak cuma sekali dua kali kan di sini kan, itu ibaratnya kan udah kayak rumah sendiri gitu kan, sharing yang penting masih jaga kosakata gitu kan. Aku nggak sadar mas ya, sama saya ingatnya malah mas yang saya ajak ngobrol mah diem baik gitu kan, diem saja gitu kan. Terus saya tercengang di situ, hah kok aneh ya kita berdua ya, padahal kita ke laut ini mah dari panggilan jiwa. Nah, kita nggak kepikiran mau mendaki berdua kan. Iya mas, kayak dapat wangsit itu kan, dapat pesan kan. Iya mas, nah ini terus gimana ini? Terus saya tanya, mau lanjut ke puncak atau mau turun aja? Terus dia ngerasain, coba mas dirasain dulu gimana enaknya gitu kan. Ya udah Rul, ini dihabisin dulu sarapan, nanti lanjut lagi gitu kan. Habis itu kan dia lanjut ngobrol lagi, ya udah mas manut aja, manut sampean gitu kan. Dia ngomong ke saya gitu kan, manut sampean, nurut sama sampean aja mas gitu kan. Terus saya jawabin aja, ya udah kalau gitu mah kita naik aja ke Sendang Derajat atau Sendang Panguripan, kita mandi aja di situ ya, ibarat bersihin badan gitu kan. Ya udah kalau gitu mas nggak apa-apa, ayo gitu kan. Lah seiring berjalannya itu kan kita beres-beres, lipat tenda, bersih-bersih alat-alat masak, beres-beres sampah gitu kan. Lah di kegiatan kayak gitu dia cerita, mas semalam saya lihat ini lihat itu kan. Terus saya tanya, lihat apa? Aku kemarin lihat pocongan, ada anak kecil, tapi anak kecilnya gendong bunda sampean mas gitu kan. Makanya saya bilangin kan, tapi masnya cuma diam gitu kan. Nah, kok aneh ya, padahal saya ngobrol sama kamu ngobrol sama saya. Nah kan anehnya di situ kan. Nah dari kejadian itu dia cerita mau ketemu pocongan di pos 1, ketemu anak kecil baru dari base camp menuju pos 1, katanya saya di belakang saya ada anak kecil minta gendong gitu kan. Nah dari kejadian kayak gitu ya udahlah, nanti bersihin badan aja, siapa tahu kita kan di perjalanan nggak tahu ada yang ikut atau yang apa kan. Ya udah ke Sendang Derajat atau Sendang Panguripan gitu kan, biar leger gitu kan. Ibaratnya kita kan di sini kayak dapat panggilan jiwa gitu kan. Ya udah kita udah kulon nuwun, udah selamat datang, permisi gitu kan. Apa yang mereka pesankan kita udah silaturahmi ke rumah mereka gitu kan, bahasa orang Jawa kayak gitu kan. Ya udah kita bersihin badan, habis itu kita turun ke base camp terus balik ke rumah dengan selamat gitu kan. Singkat cerita, seiring berjalannya menuju ke Sendang Derajat atau Sendang Panguripan gitu kan, ya kita sharing, dia udah ceria, udah keadaan fit, canda tawa gitu kan. Walaupun cuma berdua tapi kan udah ibaratnya bukannya sombong atau gimana ya, udah ibaratnya udah terbiasa lah berdua gitu kan, naik ke gunung manapun gitu kan, mau ke Merapi, Merbabu, mau Semeru atau kan, berdua terus kan gitu kan.
Mulai dari kejadian-kejadian itu sesampailah kita di suatu sendangan derajat atau senang panguripan kan. Nah di situ kita mandi, bersih lah gitu kan. Alhamdulillah di situ kan ada mata airnya lah, walaupun cuma berapa gayung tapi nggak habis buat mandi gitu kan ya. Sesudah itu kami prepare turun, itu kan masih terang ya, belum gelap lagi kan. Turun sampainya di base camp kan, kami istirahat, bersih mandi. Nah terus habis itu kita istirahat, makan, prepare, bersih alat, bersih tenda kan, biar enak nanti kalau ngembaliin gitu kan, sewanya gitu kan. Nah dari kejadian kayak gitu kita bisa diambil hikmah lah, gimana rasanya panggilan jiwa atau panggilan alam atau panggilan apa ya, antara hati dan pikiran kita kan tertuju ke suatu tempat, tapi kita mengawalinya tanpa persiapan yang matang gitu kan. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa mah bilangnya nanggung gitu kan. Nah, bukannya saran-saran buat teman kalau ibaratnya dapat panggilan jiwa atau panggilan apa kan, buat antisipasi kan, awalilah dengan peralatan yang memadai, utamakan fisik, hati dan pikiran dan kerohanian kan sempurna gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa itu kan kita bisa mengantisipasi biar tidak terjadi kejadian apa-apa gitu kan. Lah singkat cerita itu tadi pengalaman saya pendakian di Gunung Lawu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan di channel saya kali ini, soalnya dimaklumi aja masih pemula gitu kan. Ibaratnya mau pengennya bukan mencari musuh atau mencari apa gitu kan, tujuannya cuma ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, informasi gitu kan, antar sesama hobi atau sejenisnya gitu kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Selamat malam. Salam Rahayu.